تمام كل سر ونيل خير كل المأمول مبرئا لله والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وينشد قول أبي العتاهية رحمه الله. Wayunsyadu, dan ada dinasyidkan, disenandungkan nasyid. Qaulu Abil Atahiyati, ucapannya Abi Al-Atahiyah rahimahullah, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. La yuslihun nafsa idh kanat mudabbiratan illa tanaqqulu min halin ila halin. La yuslihu, tidak bisa memperbaiki seseorang, an-nafsa, akan satu jiwa, idh kanat, tatkala, kanat, bahwa jiwa itu mudabbiratan, jiwa yang sudah bisa mengatur dirinya, mudabbirah. Kalau mudabbar itu budak, budak yang bisa bebas kalau tuannya meninggal. Ada mukatab, ada mudabbar ya. Kalau mukatab itu budak yang dijanjikan bebas sama tuannya kalau bisa nebus harga dirinya. Ini yang paling berhak menerima zakat, yang budak mukatab dalam Fathul Qarib. Mukatab itu budak yang dijanjikan bebas sama tuannya kalau dia bisa nebus dirinya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa fir riqabi, dia orang ini kasih dia duit dia bisa nebus. Nah, kalau mudabbar itu budak yang kalau tuannya mati dia langsung bebas. Ada budak yang nggak diapain, nggak dijanjiin tuannya mati, turun hartanya kepada anak keturunannya, kesian ya. Tapi yang harus diprotes mukatab yang memang sudah ada janji dari tuannya, lebih terbuka gitu. Wa yunshadu qawlu Abil Atahiyati rahimahullah, la yuslihun nafsa, tidak bisa memperbaiki seseorang akan satu jiwa, id lorob gitu ya, tatkala kanatin nafsu mudabbiratan, ketika jiwa itu adalah jiwa yang mudabbirah, jiwa yang bisa mengatur. Kalau dia bisa mengatur susul dirobah ya, yang mau dirobah adalah yang bisa diatur. Kalau mudabbirah itu yang mengatur, sulit untuk merubah jiwa yang mudabbiratan. Kanat mudabbirah, tatkala jiwa itu jiwa yang mudabbirah, jiwa yang udah bisa ngurus dirinya. Illat tanakulu, kecuali tanakul, berpindah, min halin, dari satu keadaan, ila halin, kepada keadaan. Yang bisa merubah dia tuh tanakul, pindah, min halin ila halin, dari satu kondisi
ila halin, kepada kondisi yang lain. Wa ja'altu ma tadammanahu hadzal kitabu khamsata abwabin. Wa ja'altu, dan aku jadikan ma apa-apa tadammanahu yang ada mengandungnya, yang ada menanggungnya, mengandungnya, hadzal kitabu, ini kitab. Aku jadikan khamsata abwabin, ada 5 bab. Ada 5 bab. Jadi nanti kitab ini nanti 5 bab. Al-babul awwalu fi fadlil aqli wa dhammil hawa. Al-babul awwalu, bab yang awal, yang pertama, fi, di dalam, fadli, keutamaan, al-aqli, kemuliaan akal, wa dhammil hawa, dan celaan terhadap hawa nafsu, akal dan hawa. Ini kan dibicarakan akal. Di mana tempatnya? Akal di mana tempatnya? Tunjuk dah di mana. Tunjuk dah. Akal di mana? Bukan di sini, sini. Mikir pakai otak toh. Kebanyakan kita di mana? Di sini tuh. Ya, di sini otak. Yang menyerap gizi paling banyak tuh otak. Yang menyerap gizi paling banyak itu otak. Sebab motornya di sini. Kalau motornya udah kusut, udah nyengir di pinggir jalan. Ada kertas digunting-gunting ukuran, dia hitung, taruh dalam tas, diikat pakai karet. Itu karena otaknya udah apa? Kalau layangan singit, tahu singit nggak? Tali kamaknya nggak sama. Mana yang suka bikin layangan? Nah, narik tali kamak tuh sama biar nggak singit. Kalau kebanyakan kerek, miring kerek terus, karena juga seimbang. Ini orang 2 kemungkinan, ya, pernah kaya jatuh miskin, pernah kaya, yang kedua pengen kaya nggak kesampean. Kira-kira banyakan yang mana nih? Hah? Pengen kaya nggak kesampean, makanya hati-hati, nggak usah pengen kaya, nggak usah, nggak kesampean. Akhirnya di mana? Perempatan Cinere. Al-babul awal fi fadlil aqli wa dhammil hawa. Al-babus tsani fi adabil ilmi, di dalam adab ilmu. Jadi bicara ilmu itu bicara adab. Jadi orang berilmu tuh kudu beradab. Salah kalau orang berilmu sombong. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau dipuji sama orang jangan canggung. Allahumma ij'alni khairan mimma yakun. Tadi saya dipuji profesor, doktor. Dipuji ini. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat dari profesor, doktor Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami, SH, MH, MBA, MPDI, MSc, bukan MCK enggak ya? Nah, doanya Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulu, gitu ya. Kalau dipuji, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulu, ya Allah jadikanlah aku khairan, lebih baik, mimma, dari apa-apa, yaqul, yang ia katakan. Adab itu Allahumma ij'alni khairan, mudah-mudahan lebih baik. Kalau dibilang dokter, mudah-mudahan lebih dari dokter. Allahumma ij'alni khairan mimma, alhamdulillah, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqul. Al-babus salisu fi adabid dini, bab yang ketiga bicara adabuddin, dalam adab agama atau adab beragama. Al-babur rabi'u fi adabid dunya, bab yang keempat fi adab hidup, adabid dunya, adab dunya, al-adabu fi hayatid dunya. Tuh, din dengan dunia hurufnya sama nggak? Hurufnya sama nggak? Sama ya. Ya, dal, ya, nun, dal, nun, ya. Jadi mana duluan tuh? Nun apa ya? Hah? Mana duluan? Hijaiyah. Nun duluan apa ya? Nun duluan ya. Oh betul. Ya, duluin agama, bukan duluin dunia. Lihat aja huruf.
sama amalun dengan ilmun, ya sama amalun dengan ilmun, hurufnya sama kan, cuma letaknya yang beda. Alima, amila, makanya mim dulu baru lam. Amal, ya. Berilmu, lam dulu baru mim. Berilmu dulu baru beramal. Lihat urutan hurufnya sama, ad-din dengan dunia. Al-babul khamisu fi adabin nafsi, bab yang kelima di dalam adab diri, adab jiwa, adab diri. Wa innama, dan hanya saja, astamiddu, aku bersandar, minallahi, dari Allah Ta'ala. Astamiddu, ya minta tolong, bersandar, minallahi Ta'ala, husna ma'unatihi, sempurna pertolongannya. Husna bisa aja sempurna, bukan hanya indah. Fa ahsin wudu'ahu, ya fa akmala wudu'ahu, hadis itu. Summa ahsana wudu'ahu, kemudian ia membaguskan, menyempurnakan. Wa astaudi'u, dan aku ada minta titipan. Istauda'a itu minta titipan. Wa astaudi'u, dan aku ada menitipkannya. Hifadha mauhibatihi, jagaan mauhibatihi, pemberiannya mauhibah. Nih urutannya, ilmun, amalun, baru mauhibah. Ya, tasawuf itu awalnya ilmun, awalut tasawufi ilmun, summa amalun, summa mauhibatun. Jadi kalau kita belajar akhlak tasawuf, ya nanti amalin. Banyak ngamalin tasawuf tapi tidak berangkat dari ilmun, padahal awwalu ilmun wa awsatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun, begitu dong. Tasawuf itu awwaluhu ilmun, awalnya adalah ilmu. Ngaji dulu yang kecil-kecil tuh, risalah Bidayatun Hidayah, banyak kecil-kecil membuat sehari. Sudah itu summa amal wa awsatuhu amalun, dan tengahnya amal. Wa akhiruhu mauhibatun, dan akhirnya mauhibah, anugerah dari Allah diberikan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, itu dikasih. Makanya banyak orang bertorikot tapi tidak belajar tasawuf dulu, bahaya. Jadi belajar dulu, belajar ya agama guru. Makanya di kampung-kampung pesantren pasti 3, belajar akidah, belajar syariah, fikih, belajar akhlak, tasawuf, 3 pasti itu. Karena apa? Islamnya syariat, fikih, imannya aqaid, aqidatul awam, banyak tuh perukunan Melayu. Baru tasawuf, Islam, iman, ihsan. Islamnya syariah, belajar fikih, ya imannya belajar aqaid, tauhid, ihsannya belajar akhlak, tasawuf. Biar agama ini jadi indah. Jadi sebetulnya agama ini indah. Meskipun berbicara syariah, meskipun ketika bicara syariat itu nggak serem, indah. Ya, orang mengesankan kan serem, padahal indah. Karena apa? Puncaknya meskipun itu terjadi pelanggaran, tetap saja Allah minta untuk dimaafkan. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Akhirnya ujungnya faman afa wa aslah, kata Allah maafin, damai. Bukan selalu nuntut redoin dah. Ar-ridha sayyidul ahkam. Ar-ridha sayyidul ahkam. Kalau udah redo, udah penghulunya hukum. Bapak redo, saya redo, udah penghulu. Ya, kambingnya diambil orang, redo udah sayyidul ahkam. Ya, ada utangnya, udah saya redo, sayyidul ahkam. Penghulunya hukum tuh keredoan. Bihaulihi wa masyiatihi, bihaulihi, dengan segala upayanya Allah. Haulun tuh upayanya, la haula wala quwata illa billah. Terjemahannya bukan tidak ada daya, la haula, tidak ada upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah. Selama ini kan terbalik, tidak ada daya dan
upaya, tidak ada upaya. Al-haulu itu upaya, la haula tidak ada upaya, wala quwwata dan tidak ada daya illa billah. Nah, sekarang nih fa'aksir min qauli la haula wala quwwata, la haula wala quwwata, la haula wala quwwata, dan balik. Wa masyiatihi dan segala kehendaknya, ay masyiatullah, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Masyiah kehendaknya Allah. Wa masyaallahu kana wa illam yasha lam yakun, begitu bahasa agama. Insya wa masyaallah wa masyaallahu kana, dan apa yang ada menghendakinya oleh Allah kana jadi. Wa illam yasha lam yakun, dan kalau Allah tidak menghendaki lam yakun tidak terjadi. Insya fala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kalau dah itu di luar kehendak kita. Kali diundang tuh insya Allah masih kita gantungkan wa masyaallahu kana wa illam yasha lam. Gue undang lu kagak datang lah, kan gue bilang insya Allah. Insya Allah itu tetap punya azam untuk memenuhi, ya kan gue bilang insya Allah, padahal dia ada mancing. Insya Allah datang dulu, bisa datang mancing gitu kan. Gue bilang insya Allah tetap ada azam, tekad untuk bisa memenuhi. Ya Allah, gua nggak bisa datang, anak sakit. Nah, wa masya Allahu kana wa illam yasha, berarti Allah lam yasha, lam yakun, nggak jadi. Kita cuma ikhtiar kan, ikhtiar apa yang kita rencanakan insya Allah. Tambah lagi biidznillah, biid dengan seizin Allah. Allah tidak izinkan nggak jadi juga. Wa huwa hasbi, dan dialah Allah hasbi, cukup bagiku, min mu'inin, dari yang menolong, wa hafidhin, dan dari yang sangat menjaga. Hasbi Allah wa ni'mal maula, hasbi min mu'inin wa hafidhin, cukup bagiku, cukup bagi kita siapa? Min mu'inin, daripada yang menolong dan yang menjaga. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-babul awwalu fi fadlil aqli wa dhammil hawa. Bukan Siti Hawa nih, ya, nyebutnya jangan salah, Hawa, ya, bitasdidil waw. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina adama wa Hawa, bukan wahawa, Hawa, ya, wawunya diapain? Syaddah, ya. Allahumma alif bainal arsyain kama allafta baina adama wa Hawa. Kalau ini hawa, bagian bilha. Ya'lam anna likulli fadilatin ussan wa likulli adabin yanbu'an, wa ussul fadaili wa yanbu'ul adabi huwal aqlu alladhi ja'alahu Allah ta'ala lid-dini aslan wa lid-dunya imadan. I'lam, ketahuilah olehmu, anna sesungguhnya likulli, bagi tiap-tiap, fadilatin keutamaan, ussan ada pangkalnya. Ussan itu asas, ya, ada ussan, ada pangkalnya, pokoknya, pondasinya, dasarnya. Jadi tiap-tiap keutamaan itu ada ussan, ya, ada pokoknya, ada pangkalnya, ada intinya, ada pondasinya. Walikulli adabin yanbu'an, dan bagi tiap-tiap adab akhlak yanbu'an ada pancarannya. Yanbu, sumber ke mata air, ya Nabi. Yanbu itu tempat mancarnya, ada pancarannya, tempat mancarnya tuh. Asalnya naba'ah tuh mancar. Makanya kalau ulama, khairu ma'in ma'un
min yadin nabiyil muttaba. Khairu ma'in, sebaik-baik air, dan ma'un adalah air, naba'a yang memancar, min yadin nabiyil muttaba dari tangannya nabi yang diikuti ajaran. Tuh air yang paling utama tuh yang keluar dari sini. Tuh yang paling utama dari tangan ya, baru summa zamzamu, kemudian air Zam-zam, summan nilu, kemudian sungai Nil tuh mulai gitu. Summa baqil anhar, kemudian sungai-sungai yang lainnya. Jadi air yang paling utama apa? Ma'un, air yang mancar dari tangan Nabi. Terus yang kedua apa? Zam-zam. 3 sungai Nil. 4 Pesanggerahan, Ciliwung, Cisadane, Bengawan, Solo, Brantas, Musi, apalagi Krukut, ngacok mulu, bandel, banjir. Yan walikulli adabin yanbu'an, dan tiap-tiap adab yanbu'an, adab memancar, tempat ya Nabi itu, tempat memancarnya. Wa usul fadaili wa yanbu'ul adabi wal aqlu, dan pangkalnya dan pangkal pokoknya keutamaan-keutamaan, wa yanbu'ul adabi, dan pancarannya adab itu, wal aqlu adalah akal ya. Alladzi ja'alahu Allah Ta'ala, yang telah menjadikannya akal Allah oleh Allah Ta'ala, alladzi ja'ala oleh Allah Ta'ala, lidini, bagi agama, aslan, pokoknya, dasarnya. Jadi agama itu la dina liman la aqla lahu, gitu ya. Makanya syarat mukallaf itu akil balik. Sudah balik, udah balik, udah bulak balik, udah mujak majik ya. Nah, makanya syarat mukallaf itu akil, berakal, waras malin. Jadi sebetulnya semua perintah agama itu pasti dibenarkan oleh akal, pasti, nggak mungkin, mustahil syariat itu tidak diterima oleh akal. Jadi sebetulnya agama menundukkan akal, tapi untuk memahami agama dikasih akal. Meskipun tidak semua agama harus pakai akal, betul nggak? Iya. Kalau kentut mestinya kita cebok ya, betul nggak? Habis itu ngapain? Bukan cebok, udah ghairu ma'kul. Tapi kata ulama ketemu wudu, malu, ngilangin malu, makanya kita usap dengan wudu. Jadi kalau orang kentut, lu kentut jangan, wudu sana wudu. Jadi orang kentut lu, diem bau. Gua tahu makan telur sama ubi kebanyakan lu. Akal. Ini aslan dalam agama, ya disebutin. Maka nggak boleh mukul pala, nggak boleh mukul, karena ini walikul mandirinya wa usul fadaili wa yambu wal aqlu. Makanya nggak boleh muka, ini ada kehormat, mau pala mau muka nggak boleh ya. Ada orang masa KDRT, ya Allah, kalau marah sama bini empos aja dah, tahu di empos cubit dah, sekedar aja ghairu mubar, jangan sampai biru 2 bulan kagak hilang tuh. Jangan mukul, nauzubillah. Lan yadriba khiyarukum, Nabi katakan lan yadriba khiyarukum, tidak akan pernah memukul khiyarukum, orang yang terbaik dari kalian terhadap istri. Ini mumpung pengajian, jangan, itu ibunya anak kita ya. Maka kalian lan yadriba khiyarukum, ini jangan main ini ya. Ngomel aja dah, ngomel jangan main. Atau banting piring dah, banting piring, serak piring, rubuhin aja, brak. Bini, ya Allah bang, belinya pakai duit gua mau pecahin gua apa, terserah, duit gua, bukan bang, kan capek gua, lu kan tinggal nanggapin doang.
Ya, jangan lan yadriba, apalagi mukul pala. Walid dunya imadan, dan Allah jadikan akal lid dunya, bagi dunia ini imadan, sandaran, tiang. Iya, makanya kalau jadi presiden kudu punya akal gitu. Ada akalnya nggak? Ada. Mau di mana terserah, mau di dengkul, mata kaki. Ini bukan ngomong politik. Walid dunya, dan Allah telah jadikan akal lid dunya, untuk dunia ini imad dan sandaran iman. As-shalatu imaduddin gitu ya. Fa aujabat taklifa bikamalihi, maka Allah wajibkan, maka Allah fa aujaballahu at-taklifa, maka Allah wajibkan at-taklifa, pembebanan agama. Taklif ya, asal taklif ya, la yukallifullahu nafsan, ya taklif ya beban agama syariat. Fa aujabat taklifa, maka Allah jadikan taklif, beban syariat yang harus bikamalihi, dengan kesempurnaannya, bikamalil akli, dengan kesempurnaan akal. Makanya kalau tidak berakal udah gugur, yang pikun tuh udah gugur tuh, pikun gugur. Ngaji kan udah sembahyang padi lohor, belum gua baru make mukena, padahal mukena tadi pakai buat gugur, itu sebenarnya udah gugur tuh sebetulnya, tapi kebajikannya ditulis. Almarhumah nyaji saya tuh pikunnya sembahyang asar bisa 3 kali, jangan diaru-aru, nggak apa-apa. Ada yang belum pernah nyobain sholat asar, ini masih bagus. Asar berapa kali? 3 kali. Ada nggak yang perlu nyobain asar? Ada? Jadi empang nih mau sholat asar. Terus nggak 6 itu waktu karohah, akal bikamadin, kesempurnaan. Maka jaga akalnya, kasih nutrisi, ya kasih nutrisi buat akal anak kita, kasih susu ya, keju, gemblong lengket, bocah dikasih gemblong, ketan, urat, kasih dapat ayam geprek gitu, bensu. Waja'alad dunya mudabbaratan bi ahkamihi wa allafa bihi baina khalqihi ma akhtilafi himamihim wa ma'aribihim wa tabayuni aghradihim wa maqasidihim. Wa ja'ala dunya, dan Allah telah menjadikan dunia ini mudabbaratan, diatur, bi ahkamihi, dengan ketentuan-ketentuan hukumnya, dengan hukum. Dunia diatur dengan apa? Hukum. Kalau nggak ada hukum hancur. Ada hukum aja dimain-mainin, apalagi nggak ada hukum. Di hutan ada hukum nggak? Kalau hidup mau kagak teratur, hidup di hutan loh, lebih bahaya lagi. Di hutan lagi harus ciptakan hukum juga. Orang kan bilang kalau mau bebas sono di hutan lu justru lebih parah. Kalau tidur di bawah punan di hutan gitu, aman nggak kira-kira? Waduh, caplok apa? Iya, macan. Tidur di pohonan ada aturan? Ada, kobra segala macam. Tidur di goa bahaya lagi. Jadi semua hidup nih, nah, ikan termasuk dunia juga. Betul kan? Hutan dunia enggak? Dunia. Maka di sini jadikan wa ja'ala dunya, dan Allah telah jadikan mudabbaratan, diatur, bi ahkamihi, dengan hukum-hukumnya. Itu jadi bagusnya dunia karena ada hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah. Kalau orang Inggris, no man stand on the law. No man stand on the law. Apa artinya? Kalau guru bahasa Inggris yang ngajar bolos mulu nggak paham ya. No man, tidak ada orang stand yang berdiri on the law. Harus semuanya under the law, di bawah hukum, tunduk pada hukum. Tuh, no man stand on the law, itu bahasa Inggrisnya. Tukang es kelapa muda bahasa Inggrisnya apa?
tukang es kelapa muda bahasa Inggris. The man behind the gun. The man behind the gun. Tukang es kelapa muda tuh terjemahan. Tahu the gun? Iya, kelompok muda. Wa allafa bihi baina khalqihi, dan Allah satukan bihi dengannya bil aqli baina khalqihi, di antara makhluknya disatukan. Ini punya potensi. Jadi kalau tengkarkan pikir akar, oh nggak bagus tuh, dengan hukum akal itu udah bisa dicerna. Berantem bagus nggak? Permusuhan bagus nggak? Nggak bagus. Nggak usah dalil Quran, nggak usah hadis ini. Nggak usah hadis, pakai ini aja. Maka ini kan bagian dari hidayah, hidayatul aqli namanya, petunjuk akal. Ada 4 tuh ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Untuk sampai kepada jalan yang lurus Allah kasih modal, kasih. Nggak mungkin sampai jalan lurus nggak ada kasih modal, dikasih modal sama Allah. Wijdan namanya, hidayatul wijdani, petunjuk insting tuh, wijdan. Nyampe tuh kepada siratal mustaqim dengan insting. Ya, ini hidayah dari Allah. Ya, dikasih juga sama Allah kepada binatang tuh, wijdan, insting. Ayam, biang punya pitik, betul? Galak nggak? Galak nggak? Diapain kita? Pendel. Itu bukan pakai otak tuh, insting Allah kasih tuh. Ada bahaya, ada elang tuh di atas, udah dia tutupin anak ini berdiri, kasih tahu awas loh makan ayam anak gua. Insting tuh namanya, insting. Kita kalah sama binatang insting kita. Ya, sekarang orang anak perempuannya jam 3 malam di pinggir jalan, perempuan 2, anak laki 6. Masya Allah, itu orang tua kagak ada instingnya, betul nggak? Ya, sekali saya ngeliat gitu ngilu, ya Allah neng lu cakep, kalau jelek emang nggak apa-apa, terserah mau lagu apa kek. Betul sih pengen ngomong ilmu, tapi saya lihatnya begini-begini kan nggak mungkin ngomong tinggi-tinggi. Ini aja udah berkurang ibu-ibu. Insting which diasah anak kita, instingnya diasah. Ada bahaya instingnya itu wijdan. Yang kedua hidayatul hawas wal masyair. Al hawasu wal masyair. Hidayatul hawasi wal masyair. Hidayah panca indera. Hidayah panca berapa? 5. Jangan dibikin eka lagi. Ya udah Pancasila, jangan dibikin sila. Mau dibikin lagi ekasila, ekosila, silakan. Ya, itu panca. 5 luar biasa. Insting udah, panca indera, mata segala. Binatang dikasih juga hidayatullah, tapi dia lebih hebat lagi. Kita insting, mohon maaf, kalah tajam dengan insting binatang. Indra kalah. Harimau itu makanya jangan berjalan yang berlawanan dengan arah angin kalau di hutan. Nanti bau kita kecium sama harimau meskipun posisi kita masih 150 kilo. Jadi kita ada di mana? Taruh dah 60 kilo, kita ada di Parung, harimaunya di sini. Kalau baunya kita ke bawah angin, tahu dia parah nih, ada orang nih. Ini ada si Mansur nih, Rojali, Matroji. Lagi pada ngapain? Mancing. Paranin memacan, garotnya dari belakang lehernya, grot aja. Awas. Anjing begitu, betul nggak? Makanya polisi pakai apa? Anjing, indranya dia cium ketemu. Jadi makanya makhluk Allah itu kan, mohon maaf ya, empanin juga, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih anjing tuh jangan digalakin, Pak. Ya, kalau kasih makan ini kasih makan. Kita bawaannya kalau anjing, ada anjing mau ngapain? Gua sambit lu, galak banget tuh gue. Ada kayu buat apa?
Gue getok, kata gue kagak salah. Terima kasih sama dia. Ada setan kita tahu karena gonggongan anjing tuh, makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau anjing menggong karena sedang lihat apa? Setan. Bukan, jangan kesinggung kalau malam-malam digonggongin anjing. Setan baru pulang. Dia pulang dari mana? Oh, anjing. Jangan dong, tadi kagak ngaji, gue diomongin mulu. Ma'akhtilafi himamihim, bersamaan ikhtilafi, berbeda, himamihim, cita-cita mereka, wa ma'aribim, dan hajat-hajat mereka. Ya, himmah, keinginan, cita-cita. Wa ma'aribim, yang berbeda dengan hajat. Kan kita beda-beda ya, betul nggak? Cita-cita itu beda nggak? Beda. Keinginan kita beda, tapi disatukan dengan akal. Wa tabayuni agradihim wa maqasidihim. Tabayun, bukan tabayun. Boleh tabayun. Agradihim wa maqasidihim, dan berbeda gharad ya, tujuan mereka, wa maqasidihim, dan maksud mereka. Tapi Allah allafa bihi baina khalqi, Allah satukan dengan lewat dengan akal. Itu orang-orang pada tengkar, pada akhirnya disatukan juga dengan akal. Agama memperkuat gitu. Agama memperkuat. Jadi sebetulnya permusuhan itu dengan logika saja juga nggak dibenarkan. Maka Allah satukan tuh di antara perbedaan cita-cita, keinginan, maksud, gharad, dan lain sebagainya dengan akal gitu. Udah, hawas wal masya itu baru hidayatul akli, ketiga petunjuk akal. Makanya afala ta'qilun liqaumi yatafakkarun la ayatil liulil albab. Pakai apa tuh? Iya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita nggak tahu tuh dulu kalau mengkudu itu enak ya, betul nggak? Enaknya diapain? Goreng nasi. Pace enak nggak? Ini umpama yang di sini nih yang ya kelasnya kayaknya beda nih, very important person. Kasih duren Medan, belakang pace semua. Ini duren Medan yang kuning lagi mentega wangi, lengket, kasih pace terus plastik 20. Kira-kira pace dimakan nggak? Dimakan nggak? Oh, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Alhamdulillah Ustaz Sodik bungkusin saya pace, emang darah lagi ngut. Nah, pace. Di sini mohon maaf ini dikasih duren, dimakan nggak? Belum tentu. Tensi darahnya 350. Glukosa darahnya, gulanya 300. Silakan makan duren, silakan. Kayaknya bulan depan nggak ngaji lagi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Akal tuh hebat. Jadi hukum itu bisa makul, bisa dipahami dengan akal. Maksudnya jadi orang tunduk pada hukum itu diperkuatnya oleh agama. Jadi dengan Allah mengantarkan supaya ketentuan syariatnya ini bisa diterima, dipahami dengan akal. Kenapa nggak boleh zina? Innahu kana fahisyatau wasa'a sabila. Itu diantara kelemahan akal. Kelemahan akal salah satunya bisa jadi dia membenarkan apa yang tidak dibenarkan oleh agama. Makanya dikasih hidayatuddin paling tinggi nih. Ini nggak ada di badan kita, itu udah dari langit. Yang tiga masih di kita nih, wijdan, di dalam
insting, hawas masyair di diri kita, hidayatul akli di diri kita. Tuh yang pada diri kita itu 3, masih kurang dari langit, hidayatud din, petunjuk agama. Nah, sempurna dah dengan petunjuk agama sampai siratal mustaqim. Jadi manusia nggak dilepas begitu aja, nggak dilepas begitu saja, dikasih sama Allah potensi untuk sampai kepada. Makanya diasah terus instingnya, hawasnya, akalnya, agamanya diasah. Batu yang bagus kan karena diapain? Digosok. Kalau belum jadi mah ya mahal juga, tapi kalau udah jadi lebih mahal lagi. Tempo hari bacan, betul nggak? Bacan segini minta 50 juta, teledik. 50 juta, mendingan buat apa? Kontrakan 2 pintu. Tapi bagi yang hobi nggak? Nah diasah tuh biar sternya keluar, bikin iketan, pakai dia di tangan, cakep nggak? Nah, sodik tuh pada cincin, pakai cincin sunnah ya, untuk membedakan mana tangan orang, mana tangan monyet gitu. Ini jangan kesinggung nih, tadi gue dikatain Kang Maci kan belum monyet. Ya sunnah. Saya nggak bilang kunyuk ya, kan lebih kesinggung lagi. Ada jempolnya nggak? Ada kan? Al-ibham punya tuh, sababah punya, wusta punya, khinsar punya, binsar punya. Sama nggak? Sama. Beda saat berbulu, orang juga ada yang pebulu. Jadi kalau dibarik tirai ini tongolin tangan gitu 2. Ini tangan kunyuk, ini tangan orang gitu. Dua-duanya berbulu. Yang mana ini ya? Nangdul, yang menangnya. Oh ini orang, ternyata ini kunyuk. Nah untuk membedakan gampang, gak usah oh ini pakai cincin nih, berarti orang, dibuka bener orang tuh, dibuka bener kunyuk ini. Jadi yang kagak pakai cincin, ya biar besok pakai cincin sunnah ya, Rasulullah stempel. Wa ja'ala ma ta'abbadahum bihi qismaini. Qisman wajaba bil aqli fawakkadahu syar'u wa qisman jaza fil aqli fa'aujabahu syar'u fakanal aqlu lahuma imadan. Wa ja'ala, dan Allah telah jadikan ma ta'abbadahum, apa-apa yang bisa mereka mengabdikan diri, ta'abbudnya. Wa ja'ala, dan Allah telah jadikan ma ta'abbadahum, apa-apa yang mereka bisa berta'abbud. Kita belum ibadah sebetulnya. Nanti buka bab sorob ya, bab tafa'ala. Ya, tafa'ala. Makanya kita bukan khusyuk. Rabbana taqabbal minna takhassu'ana. Tadi ya, doa kamilin ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Kita baru tadarru' wa takhassu'ana, belum khusyuk. Rabbana taqabbal minna khusyu'ana, udah hebat berarti. Kita tuh takhassu', berusaha untuk khusyuk, wazan tafa'ala. Makanya kita Rabbana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbud. Belum ibadah kita, berusaha untuk bisa sampai kepada arti ibadah. Berat. Makanya bahasanya ulama cakep. Kalau ada orang dia baca Rabbana taqabbal minna khusyu'ana, luar biasa, kita pasangin tasan teko sebelahnya. Allah, kalau dia bilang khusyu'ana, ini kalau ulama-ulama Ali Zainal Abidin ya, lagi sembahyang tuh cucunya Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Husain, lagi sembahyang kan rumahnya kebakaran. Al-hari an-nar. Lagi sholat rumah kebakaran. An-nar, Tuhan rumahnya kebakaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, an-nar kebakaran. Emang Tuhan nggak dengar? Kami teriak-teriak, bukan satu orang, berapa orang yang teriak?
tetangganya turun an-nara. Apanya? Laqad alhatni narun ukhra. Saya sama sekali nggak dengar. Panasnya pun saya tidak rasakan. Laqad alhatni narun ukhra, telah melalaikan saya dari api itu oleh api yang lainnya. Apa api yang lainnya? Naru jahannama asyaddu harran. Nah, tuh. Ya, saya sudah dibuat lalai sampai nggak tahu ada api karena apa? Sudah membuat lalai saya oleh narun ukhra, api yang lainnya. Baca kitab Tanbihul Muqtarin ketemu itu. Tuh khusyuknya. Makanya kalau ini khusyukana, kalau kita wa takhassuna ta'abbudana, terus apa lagi? Wa tadarruana wa takhassuna wa tammim tafsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dengan apa nih? Bil akli, dengan akal ya. Fa'abbadahum bihi. Kisma ini dengan apa-apa yang mereka ada mengabdikan bihi dengannya akal. Kisma ini ada dua bagian. Jadi dasarnya agama juga syariat itu akal. Kisman wajaba bil akli, satu bagian yang wajib dengan akal, yang wajib dengan akal. Ya, ta'abbud kita dengan akal itu bagi dua. Satu kisman, satu bagian wajaba bil akli, yang ta'abudkannya kita ini wajib dengan akal. Fawakkadahu syar'u, ada menguatkannya oleh syariat, oleh agama. Ya, ibadahnya dengan akal dikuatkan dengan agama. Banyak ya, ternyata juga agama membenarkan, dikuatkan sama agama. Ketika akal dikuatkan lebih mantap lagi. Karena dikuatkan oleh syariat. Wa qisman, dan satu bagian jaza ada boleh fil akli, di akal. Fa aujabahu, maka ada Allah mewajibkannya. Saya sering lompat-lompat, enggak lompat ya. Fa aujabahu syar'u, maka ada mewajibkannya oleh syariat. Kalau tadi wajib dengan akal dikuatkan dengan syariat, yang kedua boleh, ada boleh dalam akal. Fa aujabahu syar'u, maka ada mewajibkannya oleh syariat. Fa kanal aqlu, maka bahwasanya akal itu lahuma, bagi keduanya, bagi dua kism itu, bagi dua bagian, imad dan sandarannya. Tentu saja dua-duanya sandarannya akal. Fa kanal aqlu, maka bahwasanya akal itu lahuma, bagi keduanya itu kisman wajaba bil aqli fa waqadu syar'u, wa kisman jaza fil aqli. Fakanal aqlu, maka bahwasanya akal lahuma, bagi kedua itu imadan, sebagai tiangnya. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala maktasabal mar'u misla aqlin yahdi sahibahu ila hudan au yarudduhu an radi'in. Maktasabal mar'u, tiada mengupayakan seseorang. Iktasaba, mengupayakan. Al mar'u, seseorang. Misla aklin, seperti akal. Yahdi, yang bisa menunjuki, sahibahu, pelakunya, pemiliknya, sahibul akal, ila hudan, kepada petunjuk. Au yarudduhu, atau ada mengembalikannya. Yarudduhu mengenai an radiin, terhadap sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya beliau telah bersabda, likulli syai'in, saya baca umila, likulli syai'in umila di'amatun wa di'amatu amalil mar'i aqluhu. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, umila, yang diamalkan. Likulli syai'in umila, bagi tiap-tiap sesuatu yang diamalkan, di'amatun, ada penopangnya. Jadi kalau beramal itu kudu ada
sandaran nopangnya likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu umila yang diamalkan, diamatun ada diamah penopangnya, wa diamatu amalil mar'i, dan penopang penyanggah amalnya seseorang akluhu adalah akalnya. Jadi amal kita juga harus masuk akal. Kan dikatakan wa diamatu amalil, dan pangkal penopang amal seseorang akluhu. Fa bi qadri aqlihi takunu ibadatuhu li rabbih. Fa bi qadri, maka dengan kadar ukuran aqlihi akalnya, takunu ada menjadi ibadatuhu ibadahnya li rabbih untuk Tuhannya. Amma sami'tum qaulal fujari wallahu a'lam. Sallallahu alaihi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين حفظ الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، نفس لا تشفى، قلب لا يخشى، دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من تلك الأربع. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. قبل الله ونعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.